Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ambil hikmah dari cerita ini bagi kita, bagi suami yang ingin berpoligami. Haruslah sesuai syariat, bukanlah mengikuti nafsu syahwat. Bagi istri, semoga ada hikmah, bisa sebagai gambaran kehidupan. Sebut saja Baskoro, seorang PNS di pemerintahan kota Karawang. Memiliki istri asli kota Karawang, sebut saja Evi, dan seorang anak gadis remaja, Lisa. Kini Evi sedang hamil anak keduanya. Selain sebagai PNS, Baskoro juga memiliki sebuah toko di kawasan pusat kota. Toko pakaian yang cukup ramai. Toko itu memiliki 3 orang karyawan, 1 orang sopir laki-laki dan 2 orang karyawan. Cici, seorang janda, dan Rita, yang sudah bersuami. Kehidupan keluarga Baskoro berjalan seperti biasa. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Evi juga sibuk dengan urusan tokonya. Cici, karyawan baru di toko milik Evi. Kulitnya putih bersih, tinggi semampai. Cici baru 6 bulan menjadi janda tanpa anak. Dandanan Cici selalu menor dan glamor. Berbeda dengan Evi, pemilik toko yang sederhana. Apalagi sekarang sedang hamil. Berpakaiannya pun ala kadarnya, tanpa make up. Cici ngontrak di sekitar alun-alun. Dia punya job sampingan jika sudah pulang dari toko. Toko tutup jam 5 sore. Cici ini nyambi menjadi pemandu karaoke. Suatu hari Baskoro singgah ke toko istrinya untuk menjemput Evi periksa kehamilan. Ketika Baskoro hendak buang air kecil ke kamar mandi belakang tokonya, tanpa sengaja dan tak terduga, Cici lupa mengunci pintu kamar mandi. Ketika memegang handle pintu kamar mandi yang tak terkunci, Baskoro langsung nyelonong masuk saja. Betapa terkejutnya Baskoro ketika sudah di dalam. Ada Cici yang sedang memakai pakaian dalam. Cici terkejut dan hampir saja berteriak. Refleks, Baskoro membekap mulut Cici agar tak berteriak. Baskoro berbisik di telinga Cici kalau dia suami bosnya. Cici mengangguk, mengerti, lalu menyelesaikan memakai CD-nya. Cici pun keluar kamar mandi. Setelah dipesan Baskoro agar tak bercerita kejadian itu. Setelah selesai pipis, Baskoro ke depan, lalu mengajak istrinya berangkat. Cici yang sedang duduk tersenyum ketika sekilas Baskoro curi pandang ke arahnya. Waktu berlalu seperti biasa. Malam itu Cici berangkat kembali ke bar tempat dia kerja sambilan. Bunyi HP berdering, nomor tak dikenal tertera di HP Cici. "Halo, selamat malam. Ini siapa ya?" Sapa Cici lembut dan mesra. "Ini saya, Baskoro," jawab suara di sana. Cici nampak terkejut mendengar nama penelpon tersebut. Cici merasa heran, suami bosnya itu dari mana bisa dapat nomor HP-nya. Baskoro menjelaskan, ia mendapat nomor HP-nya dari mengambil di kontak HP istrinya. Itulah awal kedekatan Cici dan Baskoro, suami bos dan anak karyawan istrinya. Hari berlalu, waktu pun berganti. Hingga suatu malam ketika Evi menginap di rumah orang tuanya karena ada acara keluarga. Baskoro izin ada urusan penting. Baskoro memacu mobil Honda Jazz-nya, membelah malam menuju bar untuk menemui Cici yang sedang bekerja sambilan. Sesampainya di bar tersebut, Baskoro membooking Cici untuk karaoke room khusus. Sejak pandangan pertama, tragedi kamar mandi toko
Baskoro rupanya menaruh hati sama Cici. Malam itu mereka begitu mesra. Awal dari badai bahtera rumah tangga Baskoro akhirnya. Seperti remaja yang mabuk asmara, mereka begitu mesra. Baskoro malam itu mabuk, padahal Baskoro bukan tipe laki-laki pemabuk. Namun asmara terlarang membuatnya pasrah. Ketika dengan mesranya, Cici menuangkan alkohol ke dalam gelas dan dengan belayan lembut di pipi Baskoro untuk meminumnya. Baskoro sempoyongan setelah membayar nota tagihan. Baskoro mengajak Cici pulang, bukannya pulang ke rumah. Cici sengaja mengajak Baskoro, suami bosnya, untuk nginap di hotel. Siapa wanita nakal yang tak terpincut Baskoro? Pria ganteng, postur tinggi, kulit putih, hidung mancung, badan kekar. Kerja PNS di pemerintahan dengan gaji besar dan lahan basah. Cici sengaja mengajak Baskoro ke hotel untuk bermalam. Cici berniat menjebak Baskoro. Cici menjadi janda karena diselingkuhi suaminya yang seorang PNS di desanya. Sejak itu Cici berniat balas dendam pada laki-laki yang berstatus PNS. Malam itu setelah masuk room, Cici mulai beraksi. Dia sengaja foto dan disimpan di HP-nya buat alat untuk menjebak. Malam itu dalam keadaan mabuk, Baskoro bersaksi. Kamar hotel nomor 21 menjadi saksi jeritan dan lengkuhan Cici yang merasa puas. Jebakan Cici berhasil memperdaya Baskoro, suami bosnya. Jam 10 pagi mereka baru bangun. Cici memeluk mesra Baskoro yang baru bangun. Aba Wangsa, dukun santet yang cukup tersohor. Tamunya banyak dari luar daerah. Rata-rata mereka mendatangi Aba Wangsa untuk menggunakan jasanya untuk menyantet orang. Selain santet, Aba Wangsa juga menerima pesanan susuk, isian badan kekebalan. Kamu sudah pikirkan bulat-bulat niatmu, Nyai? Tanya Aba Wangsa sambil menatap tajam ke arah Cici. Sudah Abah, saya sudah siap terima resikonya. Dengan mantap Cici menjawab, kamu ingin buat gimana orang itu? Kembali Aba Wangsa menegaskan, saya ingin istri tua suami saya menderita dan akhirnya menjadi gila dan suami saya menceraikannya, Abah. Ya, sejak kejadian itu, Cici mendesak Baskoro agar menikahinya dan akhirnya Baskoro pun setuju. Baiklah, kuturuti permintaanmu. Kamu bawa persyaratannya. Cici mengeluarkan bungkusan dari dalam tasnya. Aba Wangsa menerima bingkisan kresek hitam tersebut, lalu mengeluarkannya dan tersenyum sambil mengangguk-nganggukkan kepalanya. Sebuah CD milik Evi, syarat utama yang dipinta Aba Wangsa. Selain CD, syarat lainnya adalah seekor ayam cemani, madat tengkorak, bunga setaman, telur ayam kampung, dan beberapa alat ritual lainnya. Aba Wangsa kembali menanyakan maksud Cici, apakah akan merubah niatnya untuk menyantet Evi? Karena kalau sudah proses ritual, santet tidak bisa dibatalkan. Ujar Aba Wangsa menjelaskan. Ritual pun dimulai. Asap dupa mengepul dari bara api tersebut. Harum kemenyan begitu menyengat. CD Evi yang sudah dilumuri darah ayam cemani diikat ke sebuah boneka jerami yang diasapi dupa tersebut. Tangan kiri Aba Wangsa menggenggam sebuah tusuk konde perak kembang. Mulut Aba Wangsa membaca mantra lirih seperti sedang ngawih berbahasa Sunda wiwitan. Tiba-tiba angin berputar sangat kencang menghantam pintu gubuk rumah terpencil di pinggiran hutan tersebut. Pintu terbuka lebar, entah dari mana datangnya. Meliuk masuk seekor ular sanca bersisik hitam sangat besar. Cici duduknya bringsut, ketakutan. Ia menggeser duduknya mendekati Abah yang masih duduk sila seperti semedi. Mulut Aba Wangsa terus merapal mantra, buhul pengundang perewangannya.
Ular besar sebesar batang pohon kelapa berkulit hitam, berkilauan. Itu perlahan meliuk-liuk memasuki gubuk Abawangsa. Cici semakin ketakutan. Selain besar, ular itu juga sangat aneh dan menyeramkan. Berbadan ular dari perut ke bawah, tapi dari perut ke atas berwujud manusia. Wujudnya nenek, memakai mahkota kelopak teratai susun 3. Wajahnya sangar dengan bola mata besar bersinar kemerahan dan sepasang taring tajam dari sisi bibirnya. "Ada perlu apa kau memanggilku?" Abawangsa perlahan membuka matanya. "Nyai Ratu, saya butuh bantuannya untuk menyelesaikan urusan orang ini. Tapi harus ada imbalannya buat saya," ucap makhluk itu sambil melirik ke arah Cici. Dilanjut tertawa kencang sambil meliukkan tubuhnya mendekat ke arah Cici. Abawangsa mengangguk mengerti, lalu menatap ke arah Cici sambil berucap, "Gimana, Neng?" Cici tanpa pikir panjang mengangguk setuju. Siluman ular itu menjulurkan lidahnya yang sangat panjang menjilati perut Cici. Suaranya mendesis, air liurnya menetes dari bibirnya. Apa itu syaratnya?" ucap Cici bertanya dengan sedikit ketakutan. "Besok malam Selasa, ku ambil janinmu," siluman ular itu menjawab. Cici termenung mendengar jawaban tersebut, tapi Cici buru-buru menguasai dirinya. Dia yakinkan diri untuk memuluskan niatnya menguasai harta Baskoro dan membalaskan rasa sakit hatinya terhadap Evi yang tempo hari melabraknya dan mempermalukannya di tempat umum. Apapun resikonya, dia siap. Pikir Cici, masalah anak nanti juga dia bisa punya keturunan lagi. "Baik, aku sanggup," jawab Cici mantap. Siluman ular itu pun berputar kencang, lalu berubah menjadi sinar merah, lalu masuk ke boneka jerami yang diikatkan ke sidi Evi yang sudah dilumuri darah ayam cemani dan dibacakan mantra santet. Tubuh Abawangsa bergetar hebat. Abawangsa bertanya kepada Cici, tapi anehnya suaranya terdengar berat seperti suara nenek. "Bagian tubuh mana yang ingin kau beri sakit, Nyai?" tanya suara nenek yang terdengar berat dari mulut Abawangsa yang sudah tak sadar tubuhnya dirasuki perewangannya. "Jin sakti Nyai Ratu Permoni. Perut, jantung, kelaminnya Nyai Ratu," ucap Cici dengan mata berbinar penuh nafsu dendam kesumat. "Baiklah," ucap jin yang menguasai jasad Abawangsa. Dengan beringas, tangan Abawangsa menusuk-nusuk bagian vital yang disebutkan Cici tadi. Malam itu di kota Karawang diguyur hujan sangat lebat. Petir menyambar seperti hendak meruntuhkan langit. Sejak sore Evi gelisah di tempat tidurnya. Mata tak jua terpejam lelap. Evi merasa sedih dalam keadaan hamil menginjak usia kandungan 5 bulan. Baskoro jarang pulang, suaminya lebih senang di rumah kontrakan istri mudanya. Sekalipun pulang ke rumah, hanya pertengkaran yang selalu menjadi bumbunya. Evi sebenarnya sudah muak. Baskoro pun sebenarnya ingin menceraikan Evi, namun terhalang istrinya sedang hamil. Karena kalau istri hamil tak boleh dicerai menurut hukum syariat. Begitulah Evi bertahan dengan rasa sakit pengkhianatan suami dan karyawatinya. Semua demi anak perempuan dan bayi dalam kandungannya. Air bening mengalir deras, membasahi pipi, menggenang di tilam empuk warna pink. Beban batin yang teramat berat. Tiba-tiba tercium bau harum kembang setaman masuk dari celah-celah jendela. Angin dingin berputar seperti es membelai kulit mulus Evi, membuat merinding. Suara nyanyian burung hantu dari pohon mangga di samping terdengar seperti memanggil. Tiba-tiba,
pintu jendela terbuka lebar dengan sendirinya. Evi heran, padahal dia sudah menguncinya sore tadi. Sekelebat bayangan melayang masuk ke dalam. Sosok berambut putih panjang itu berdiri, jarak 3 meter dari pembaringan. Tubuhnya bungkuk, pakainya hitam panjang. Tawa sosok nenek tua berambut putih panjang, acak-acakan tersebut terdengar di telinga Evi. Mulut Evi seperti terkunci, matanya melotot, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Perlahan sosok nenek itu mendekat, lalu duduk di samping dekat kepala Evi. Tangan nenek tua itu membelai rambut Evi. Kukunya runcing, panjang dan hitam. Tiba-tiba nenek itu membuka mulutnya. Lidah panjang, bercabang di ujungnya, menjulur, menjilati perut buncit Evi. "Astaghfirullahalazim!" teriak Evi dengan sekuat tenaga. Aneh, tubuh nenek menyeramkan itu mendadak raib. Tiba-tiba Evi merasakan sakit yang teramat di perut dan jantungnya. Perutnya seakan diremas sangat kuat oleh sosok kasat mata. Begitupun jantungnya, seperti ada yang menarik keluar. Sekuat tenaga Evi berteriak. Allah masih sayang pada Evi rupanya. Teriakan kencangnya terdengar oleh Lisa dari kamarnya. Tumben Lisa belum tidur selarut itu. Biasanya ba'da Isya, Lisa tidur. Lisa bergegas berlari ke kamar ibunya. Untung pintu kamar ibunya tak dikunci. Lisa setengah mendobrak membukanya. Pintu kamar terbanting keras. "Mah, Mama kenapa? Mah!" Tangis Lisa sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibunya yang pingsan. Lisa kebingungan harus berbuat apa. Mereka tinggal berdua saja semenjak ibunya pisah ranjang. Sedangkan Piimah pembantunya hanya sampai jam 5 bekerjanya. Kalau malam pulang ke rumahnya yang berada di perkampungan belakang komplek. Saat bersamaan Kang Maulana, Ustadz Zumroh dan Hisham baru saja pulang dari acara pengajian di masjid komplek. Kebetulan mereka lewat gang blok rumah keluarga Baskoro. Mendengar teriakan Evi, mereka mendekat menghampiri rumah Evi. Kang Maulana mengucap salam sambil mengetuk pintu. Bergegas Lisa membalas salam sambil membukakan pintu. Lisa langsung memeluk Kang Maulana sambil menangis. "Tolong ibu saya, Kang. Tolong, Kang," ucapnya sesegukan. Kang Maulana terbengong mengalami serangan tak terduga tersebut. "Ada apa, Neng?" ucap Ustadz Sumron. Mereka pun serentak mengekor mengikuti Lisa masuk ke dalam. Astagfirullahalazim. Mereka terkejut melihat Evi terkapar pingsan. Ada darah segar di spray begitu banyak. Ustadz menyabetkan sorbannya sambil berteriak, "La ilaha illallah." Terdengar suara benturan hebat. Sesosok bayangan terpental. Begitupun Ustadz terhuyung ke belakang 3 langkah. Melihat kejadian itu, Kang Maulana berteriak pada Hasim, "Bantu Pak Ustadz." Secepat kilat, Hisham menangkap tubuh Ustadz yang hampir jatuh terjengkal. Kang Maulana, pemuda yang sejak kecil di pesantren dan gemar mempelajari ilmu kebatinan, berteriak, "Santet!" Beliau langsung melompat mengejar bayangan putih yang tadi bentrok dengan Ustadz. Kang Maulana duduk bersila, lalu melafalkan amalan penembus alam gaib. Getaran halus merambat perlahan mengikuti aliran darah dari telapak kaki menuju ke arah cakra mahkota. Maulana menarik nafas panjang dari hidung. Perlahan, sukma Kang Maulana keluar dari raga badannya. Ajian Rogo Sukmo kini telah keluar dari raga wadahnya. Di hadapan Kang Maulana, pemuda pendiam alim berambut gondrong sepunggung. Melingkar sosok ular besar seperti batang kelapa. Bertubuh ular dari perut ke atas, berbadan sosok nenek tua seram bermata merah.
Taring tajam terdapat di sela sisi bibirnya. Lidahnya bercabang dua, panjang di ujungnya. Kang Maulana walaupun berusia muda, namun beliau sudah kenyang gemblengan ilmu-ilmu kebatinan tingkat tinggi. Tirakat-tirakat ilmu sudah rutin dilakoni. Bagi beliau, berhadapan dengan jin suruhan atau santet sudah biasa. Hawa panas menyambar ke arah Kang Maulana, berputar kencang. Kang Maulana menarik nafas dalam-dalam dari hidung lalu menahannya. Sejurus kemudian menghentakkannya keluar dari mulut sambil membaca Allahu Akbar. Bentrokan energi tak dapat dihindari. Ekor besar ular hitam yang beratnya mungkin 2 ton tersebut, yang tadi meluncur cepat hendak menghantam kepala Kang Maulana, terpental. Tubuh Kang Maulana juga terdorong selangkah bergetar. Kekuatan makhluk itu begitu dahsyat. Baru kali ini Kang Maulana menemukan jin merah berilmu tinggi. Akhirnya Kang Maulana berhasil mengusir jin iblis santet itu. Tidak lama kemudian, Evi terbangun. Ia sadar dari pingsannya. Evi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kang Maulana dan teman-teman. Evi juga memberikan amplop kepada Kang Maulana dan teman-temannya sebagai rasa terima kasih. Tapi Kang Maulana dan Ustadz menolak halus ketika Evi memberikan amplop tanda terima kasih. Mereka bertiga pamitan pulang. Kang Maulana berpesan agar Evi segera berobat ke orang pintar, karena pasti suatu saat santet itu akan kembali menyerang. Sial, ucap Apawangsa dengan mimik dan wajah yang nampak gusar. Kenapa, Bah? Untuk malam ini, aku gagal. Ada seorang pemuda yang mempunyai ilmu kebatinan yang lumayan, yang membantu Evi. Kamu gak usah khawatir, malam Sabtu esok, aku akan kirim teluh yang lebih dahsyat. Akhirnya Cici pamit pulang, tapi sebelum pulang tak lupa memberikan amplop kepada Apawangsa. Karena esoknya Cici harus kembali ke kota Karawang. Apawangsa membekali Cici sebuah bungkusan terbungkus kain hitam seukuran jari telunjuk, dan berpesan jika sudah sampai di kota Karawang untuk menanamkan di halaman rumah. Hujan deras mengguyur kota Karawang sejak siang tadi. Lisa masih duduk termenung di sisi tempat tidurnya. Dan dia teringat obrolan siang tadi di sekolah dengan Azizah, teman sekolahnya. Siang tadi Azizah memperhatikan Lisa yang selalu melamun. Karena penasaran, Azizah pun bertanya apa yang dilamunkan. Lisa pun bercerita kejadian yang dialami ibunya. Azizah, sahabatnya, merasa iba dengan apa yang dialami Lisa. Mereka sejak kelas 1 SMA selalu sekelas, hingga kini kelas 3 pun bersama. Dan tetap sebangku. Mereka bersekolah di SMA 4 Kota Karawang. Aziza menyarankan Lisa menemui awaknya di daerah Rengas Dengklok, pesisir. Lisa bergegas bangkit dari duduknya. Panggilan ibunya membuyarkan lamunannya. Terdengar panggilan ibunya dari dapur. Evi sedang memasak makanan kesukaannya. Selesai makan, mereka duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV. Lisa pun menceritakan saran Aziza kepada ibunya. Evi pun setuju usul anaknya tersebut dan berencana hari Kamis berangkat menemui Uwa Aziza. Malam tak terasa semakin larut. Ibu dan anak itu asik larut dalam obrolan. Malam itu Cici nampak mesra. Baju tidur seksi melekat di kulit putih mulusnya. Baskoro tersenyum sambil mengelus-elus perut Cici yang hamil 3 bulan. Baskoro terlelap dalam buai kenikmatan. Tidurnya mendengkur halus. Terdengar suara burung hantu dari luar kamar, tepatnya di samping rumah. Baru saja Cici terlelap, terdengar suara terngiang, berbisik suara seorang nenek. Aku datang menagih janjimu. Sontak mata Cici terbelalak kaget.
Bersamaan dengan itu, pintu jendela tiba-tiba terbuka lebar. Angin dingin berputar menjadi seekor ular hitam besar. Suara tawa dan desis makhluk itu membuat bulu kuduk berdiri. Tapi anehnya, Baskoro tetap tertidur lelap. Cici merasa ketakutan ketika sosok ular besar itu mendekat. Tubuh Cici kaku, tak bisa digerakkan. Tetesan liur makhluk itu membasahi kulit halus tanpa selembar benang pun. Lidah panjang seperti ular menjilati perut Cici. Tetes air mata tak kuasa dibendung Cici. Tapi aneh, mulut Cici terkunci rapat, tak bersuara. Darah segar mulai merembas keluar dari organ intimnya. Sakit begitu terasa. Karena tak kuat, Cici menjerit dan pingsan. Baskoro terhenyak kaget mendengar cerita Cici. Baskoro matanya terbelalak melihat istri mudanya terkapar pingsan dan darah segar membasahi spray. Baskoro panik menggoyangkan tubuh Cici. Perlahan Cici membuka matanya, lalu melihat sekelilingnya. Cici nampak bingung dan asing dengan ruangan tersebut. Di mana ini, Mas? Ucapnya bertanya pada suaminya yang duduk melamun di sisinya. Baskoro kaget dan berusaha menahan tubuh Cici yang berusaha bangkit duduk. Kamu di rumah sakit, tadi kamu pingsan. Maafkan aku, Mas. Anak kita. Ucapnya nangis sesegukan, tapi nangisnya hanya drama. Baskoro memeluk erat. Sudahlah sayang. Ucap Baskoro menenangkan istrinya. Tadi setelah tahu Cici pingsan dan pendarahan, Baskoro bergegas membopongnya ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. 3 hari Cici dirawat di rumah sakit tersebut. Bayi yang dikandungnya tak terselamatkan. Dokter menyarankan untuk dikuret karena keguguran yang dialami Cici, pendarahan hebat. Dan yang membuat dokter heran, hasil rongsen rahim Cici seperti terkena benturan hebat. Baskoro cukup terpukul atas kejadian tersebut. Cici seperti pemain sinetron handal, pura-pura sangat bersedih atas kejadian tersebut. Padahal kejadian itu perjanjiannya dengan siluman wanita ular, Nyai Ratu Permoni, sebagai syarat imbalan jasa santetnya. Lisa bergegas pulang bersama Aziza, sahabatnya. Karena tadi ada sopir pribadi ibunya menjemput ke sekolahannya. Evi menjerit, merasakan sakit di sekitar kelaminnya. Tangannya mencengkram erat korden di kamarnya. Baru saja Evi rapih dandan hendak berangkat ke toko. Tiba-tiba seperti ada angin dingin, seperti es menghantam ke tubuhnya. Tapi perutnya seperti ada tangan besar meremas-remas tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri. Terdengar suara tawa nenek dari sudut atas kamarnya. Tapi anehnya tanpa wujud. Evi berteriak kencang memanggil pembantunya. Pembantu dan sopirnya berhamburan ke dalam kamar berusaha menolong. Namun sungguh aneh. Ketika tangan pembantu dan sopir hendak memegangi, menolong, tubuh mereka terpental, seperti ada kekuatan kasat mata yang menghalangi. Sang sopir berpamitan kepada bibi pembantu. Pak sopir berlari ke arah masjid komplek. Tak berapa lama Pak sopir datang dengan Ustadz Zumbron. Astagfirullahaladzim, sihir, ucap Ustadz, sambil segera meminta bibi mengambil air putih dan sedikit garam. Ustadz membaca ayat kursi, tapi ajaib, tiba-tiba Evi tertawa terbahak-bahak. Ustadz segera membacakan ayat tolak bala ke air putih yang sudah dicampur garam sedikit. Tubuh Evi kerasukan, malah tertawa seakan meledek Ustadz. Air putih di gelas segera dicipratkan ke tubuh Evi. Terdengar jeritan kesakitan. Tubuh Evi pun ambruk seperti orang pingsan. Ustadz membuka ponsel lalu menghubungi nomor Kang Maulana. Tiba-tiba tubuh Evi bergerak, matanya terbuka,
melotot besar. Rupanya Evi kembali kerasukan. Ilmumu belum seberapa, Ustadz. Jangan ikut campur urusanku kalau kamu mau selamat, ucap sosok yang merasuki tubuh Evi. Suara laki-laki itu mengancam Ustadz. Tiba-tiba Evi mengibaskan tangannya. Anehnya, Ustadz terpental dan roboh menghantam pintu. Bibi menjerit menyaksikan itu. Tawa Evi yang kerasukan tersebut terdengar menggelegar. Evi bangkit dari tempat tidur, tangannya direntangkan ke depan, hendak mencekik Bibi yang nampak ketakutan. Tubuhnya gemetar sampai ngompol. Evi yang kerasukan semakin mendekat sambil terus tertawa. Tinggal sejengkal lagi cekikan tangan Evi yang kerasukan menyentuh leher Bibi. Kang Maulana tepat bersamaan datang. Allahu Akbar! Kang Maulana menarik nafas panjang sambil berteriak takbir. Sorban yang melingkar di lehernya ia keputkan ke arah wajah Evi. Evi mencerit kepanasan, lalu ambruk pingsan tak sadarkan diri. Kang Maulana dibantu Pak Sopir mengangkat tubuh Evi ke atas tempat tidur. Kang Maulana kemudian membantu Ustadz bangun. Kang Maulana sedikit mesem melihat benjol sebesar telur di jidat Ustadz yang tadi membentur pintu kamar. Berkali-kali Bibi menelpon Baskoro, memakai HP-nya Evi, istrinya. Selalu ditolak. Akhirnya kesepakatan bersama, mereka setuju untuk menjemput Lisa, anak Evi di sekolahan. Kang Maulana berbicara pada Evi dan Lisa. Beliau memberikan saran agar segera mencari orang pintar. Karena Kang Maulana dan Ustadz berkata, santet yang menyerang Evi santet ganas, yang dukunya berilmu tinggi. Mereka tak sanggup menghadapinya. Lisa memperkenalkan Aziza, sahabatnya, satu bangku di sekolahan. Lisa menjelaskan kalau uaknya Aziza orang yang bisa mengobati orang yang terkena mistis. Kang Maulana mengangguk paham dan memberi saran agar secepatnya. Karena Kang Maulana yakin nanti malam Sabtu, kiriman santet akan datang lagi. Kang Maulana beserta Ustadz berpamitan. Sepeninggal Kang Maulana dan Ustadz, Evi bersama Lisa dan Azizah berangkat ke rumah Uwa Azizah. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Sampai di hutan jati Pengkolan, mobil diparkir sebelum hutan jati dan dititipkan ke rumah warga sekitar. Mereka berempat melanjutkan dengan jalan kaki melewati hutan jati. Kira-kira 10 menit. Sebuah rumah terpencil melewati tunggul kali Citarum. Rumah Uwa Azizah terletak terpencil sendiri. Assalamualaikum, ucap Azizah sambil mengetuk pintu. Dari dalam ada seorang laki-laki umuran 40 tahun membalas salam. Azizah mencium tangan laki-laki tersebut, ternyata Uwa Azizah. Azizah pun menceritakan maksud tujuan orang yang dibawanya bertamu. Uwa Azizah memejamkan matanya beberapa saat lamanya, membuka tabir permasalahan yang dialami Evi. Uwa Azizah membuka matanya sambil tersenyum. Santet dari Jampang, Suradi, ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. Evi nampak terkejut mendengar ucapan Uwa. Santet dari Jampang, Suradi, Pak. Gumam Evi nampak kaget. Benar, Ibu ada masalah ya dengan istri muda suami Ibu? Tanya Uwa Azizah kembali. Evi semakin heran. Kok laki-laki itu tahu permasalahan kehidupannya? Padahal baru 5 menit yang lalu bertemu. Betul Pak, saya melabrak istri muda suami saya. Lalu Evi menceritakan semuanya dari pengkhianatan suaminya dan sakit yang dialaminya yang terasa ganjil. Karena beberapa kali Evi berobat di rumah sakit besar ternama di kota Karawang, hasil diagnosa tidak ditemukan penyebab penyakitnya. Hasil lab rongsen pun clear, tak ada masalah. Tapi sakit yang menderanya super menyiksa,
dan terkesan di luar nalar. Setelah mendengar penjelasan Evi, Uwa Aziza bergegas ke dalam. "Tunggu sebentar," ucapnya sambil berlalu pergi. 5 menit kemudian Uwa Aziza keluar dari dalam rumah. Di tangannya membawa segelas air putih dan segenggam garam kasar yang ditaruh di piring kecil. "Kita coba, semoga Allah meridhoi syariat kita ini," ucap Uwa Azizah yang diaminkan oleh orang yang ada di situ. Uwa Azizah membaca muhadaroh dan membacakan ayat-ayat tolak bala, serta menyalurkan energi ilmu ajian rajeh sungai. Air yang selesai didoakan diberikan kepada Evi. Sebelum meminum air putih tersebut, Evi disarankan membaca syahadat, basmalah, serta sholawat Nabi. Setarikan nafas masing-masing 3 kali. Tanpa ragu Evi meminumnya. Uwa Azizah meminta doa orang-orang yang ada di rumah tersebut. Aneh, tiba-tiba ada angin berputar di sekitar tempat tersebut. Bau amis begitu menyengat hidung. Datangnya secara tiba-tiba. Tubuh Evi bergetar hebat. Dari mulutnya memuntahkan darah hitam kental, bergantian dengan benda-benda yang di luar nalar dan mustahil bisa berada dalam tubuh manusia. Setelah darah hitam kental dari mulut Evi keluar, pecahan kaca botol minuman bersoda, silet, jarum, rambut, dan seekor kelabang yang sudah mati, seukuran telunjuk orang dewasa. Orang yang di dalam rumah itu bergidik menyaksikan kejadian tersebut. Lisa ambruk pingsan setelah nangis sesegukan, tak kuat menyaksikan penderitaan ibunya. Tubuh Evi ambruk ke tanah. Tubuh itu meliuk-liuk di halaman rumah dan mulutnya keluar suara desisan seperti ular. "Jangan ikut campur urusanku. Kalau kamu gak ingin mati, kembalilah ke asalmu. Kasihan wanita ini sedang hamil. Aku ditugaskan untuk membuatnya menderita oleh tuanku," ucap suara berat seperti nenek yang keluar dari mulut Evi yang kerasukan. Gerakan tubuh Evi semakin liar. Evi tiba-tiba bangkit, lalu secepat kilat menyerang ke arah Uwa Azizah. "Mati kamu," ucapnya sambil melompat garang. Serangan pukulannya seperti patukan ular yang memburu mangsa. Gesit cepat dan mematikan. 5 jurus sudah berlalu, namun Evi masih saja cepat dan gesit serangan. Pukulannya semakin berbobot, mengandung hawa panas. 3 pohon pisang roboh menjadi korban pukulan Evi. Uwa Azizah pada satu kesempatan, telapak tangannya berhasil mendarat telak. Terdengar jeritan panjang. Tubuh Evi roboh, terjungkal pingsan. Dengan cepat dan cekatan, Pak supir menangkap tubuh Evi sebelum roboh ke lantai. Hari beranjak malam, Evi sudah mulai siuman. Uwaknya Azizah tersenyum. "Pikiranmu sering kosong, sehingga bangsa jin mudah merasuki tubuhmu." Evi mengangguk lalu menceritakan semua permasalahan rumah tangganya. "Malam ini malam Sabtu Legi. Nginaplah di rumah ini. Tunggu sebentar lagi. Kiriman santet akan datang." Akhirnya Lisa, Pak supir, serta Evi malam itu menginap di rumah uwaknya Azizah. Evi disuruh zikir, khusyuk, tolak bala. Benar saja, tepat pukul 12 malam. Di luar rumah angin berputar-putar sangat besar. Daun-daun bergoyangan. Tercium bau amis begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar ledakan menghantam ke arah pintu rumah. Evi kaget dan hampir saja berlari. Tapi uwaknya Azizah memberi syarat untuk diam dan melanjutkan zikirnya. Aku bangkit dari duduk zikirku, lalu melangkah ke arah pintu depan. Aku buka perlahan. Ketika pintu terbuka, seperti ada angin tornado menghantam tubuhku. Aku segera menarik nafas panjang dari hidung dan menahannya sambil membaca Allahu Akbar. Alhamdulillah, aku bisa melangkah keluar dan menutup kembali pintu rumah. Suara desisan terdengar.
disambung suara tawa berat dan serak seorang nenek, membuat bulu kuduk merinding berdiri. Jarak 5 meter di hadapanku, melingkar sebesar batang kelapa, seekor ular berwarna hitam. Tubuh seorang nenek tua seram wajahnya. Di atas kepalanya terdapat mahkota. "Jangan ikut campur urusanku kalau masih ingin hidup." Makhluk itu mengancam dengan nada penuh amarah. Matanya bersinar merah seakan menyala. Aku tersenyum mendengar ancaman tersebut. Bagi keyakinanku, mati, hidupku atas kehendak ilahi. Hawa panas berputar cepat menghantam ke arahku. Ekor ular berwujud api tersebut menderu cepat mengarah ke dadaku. Aku melompat, membuang ke samping kiri. Aku cukup terkejut. Serangan makhluk tersebut begitu ganas dan membabi buta. Aku bersiap merapal ajian asma malaikat Mukorobin, ilmu tameng dari serangan goib. Tubuhku bergetar, terasa panas dingin akibat benturan energi yang besar. Sejak sore Cici gelisah, hatinya tak tenang. Malam ini semakin larut. Malam ini malam Sabtu. Sesuai rencana Abawangsa akan menyantet Evi full habis-habisan. Cici mondar-mandir di ruang tengah. Tak terasa perutnya berbunyi lapar. Cici melihat suaminya, Baskoro, sudah tertidur pulas. Cici bergegas mengambil kunci kontak motornya, hendak membeli nasi goreng kesukaannya. Jalan masih ramai dengan suasana kehidupan malam kota Karawang. Nasi goreng langganan Cici di seberang, melewati rel kereta api. Lampu tanda kereta api mau lewat sudah berbunyi. Pintu penghalang perlintasan pun sudah ditutup. Cici dengan buru-buru, sedikit emosi karena macet, menerobos pintu perlintasan kereta api. Bersamaan dengan itu, melintas kereta cepat Argo Lawu jurusan Yogyakarta. Cici panik, motornya tiba-tiba mati di tengah perlintasan rel. Cici tak sempat menghindar. Jeritan pilu terdengar, bebarengan suara benturan yang sangat keras. Kereta itu melindas tubuh Cici sehingga berserakan potongan-potongan tubuhnya. Di atas lokomotif, nenek tua bungkuk berwajah seram, tertawa happy. Kepala Cici menggelinding terpental, tubuhnya hancur tak dapat dikenali. Motor metiknya pun hancur. Orang ramai berkerumun memadati jalan, menonton tubuh hancur Cici yang tragis. Ya, di rumah uaknya Aziza. Pertarungan itu dimenangkan oleh uaknya Aziza. Dan siluman ular nenek tua itu kalah. Dan akhirnya, ular jadi-jadian itu, ular siluman nenek tua itu, kembali menyerang Cici. Dan yang terjadi sekarang, Cici sudah tewas tertabrak kereta api. Terdengar pintu rumah diketuk setengah digedor. Baskoro kaget dan segera bangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Betapa terkejutnya Baskoro ketika membuka pintu rumahnya. Di hadapannya berdiri 2 orang Polantas dan Pak RT. Seakan tak percaya, Baskoro menerima KTP Cici dan mendengar penjelasan Pak Polantas. Baskoro tubuhnya gemetaran menerima KTP Cici yang dipenuhi bercak darah. Pandangan Baskoro gelap, bumi seakan berputar. Tubuh Baskoro ambruk tak sadarkan diri. Keesokan harinya, tersiar kabar di koran Radar Karawang. Koran lokal tentang kejadian kecelakaan mengenaskan di depan Mall Heaven. Yang menimpa seorang wanita cantik, begitu jelas terpampang foto Cici yang tubuhnya hancur, beserta motor metiknya yang sudah tak berbentuk. Tragis sekali balasan atas semua perbuatannya terhadap Evi Madunya. Begitupun dengan Abawangsa yang ditemukan tamunya sudah tak bernyawa, dikubuk dengan mata melotot dan lidah menculur.
Baskoro pingsan 15 menit, kemudian siuman. Pak RT dan Pak Polisi menenangkan Baskoro yang mulai siuman. Mungkin karena iman Baskoro yang tipis. Baskoro hanya melamun, lalu tertawa, kadang tersenyum. Batin Baskoro tertekan hingga stres, tidak kuat menghadapi kenyataan yang dihadapinya. Waktu berlalu, bulan pun berganti. 6 bulan sudah sejak musibah tragis yang menimpa Cici. Baskoro semakin parah. Dia dibawa keluarganya ke rumah rehabilitasi di Grogol. Kehidupan Evi kini kembali normal, apalagi dengan kehadiran anak laki-laki yang imut. Cukup menghiburnya dari semua permasalahan yang telah dilaluinya. Tak ada biduk rumah tangga tanpa satu permasalahan. Justru dengan adanya permasalahan adalah ujian cinta dan keharmonisan rumah tangga. Suatu hari Lisa ngobrol dengan Evi, ibunya, perihal ayahnya, Baskoro. Sebagai anak tertua, Lisa tak tega melihat Baskoro ayahnya mengalami gangguan mental. Seburuk apapun kesalahan Baskoro, tetaplah ayahnya. Evi meminta pendapat Ustadz setelah obrolannya dengan Lisa. Ustadz memberikan pandangan sesuai syariat agama. Jadilah hamba Allah yang pemaaf. Dan akhirnya Lisa dan Evi, ibunya, sepakat untuk membawa Baskoro ke uaknya Aziza di daerah Rengas Dengklok, Hilir. Lisa dan Evi menjemput Baskoro di panti rehabilitasi di Grogol. Lisa menangis melihat ayahnya yang nampak kurus, tatapannya kosong. Dalam perjalanan Baskoro hanya diam, membisu tanpa sepatah kata. 3 jam sudah perjalanan menuju rumah uaknya Aziza. Sesampainya di sana, Lisa dan Evi disambut hangat. Akhirnya Baskoro diterapi pijat saraf media air mendidih. Setelah terlebih dahulu diruqyah membersihkan pengaruh sihir yang melekat di tubuhnya. Sisa-sisa sihir makanan yang diberikan oleh Cici agar Baskoro melupakan istri dan anaknya. Alhamdulillah, kini setelah beberapa kali terapi, Baskoro berangsur pulih. Kini mereka rujuk kembali dan rumah tangga mereka harmonis lewat bimbingan Ustadz. Baskoro belajar agama dan lebih istiqomah dalam beribadah. Segala sesuatu, perbuatan, baik buruknya akan kembali lagi ke diri kita kembali. Semoga ada hikmah di balik kisah ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.